tafsir Mubul Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'ba'du hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an, tafsir mawdu'i, tafsir tematik. Pada malam hari ini kita akan coba mengkaji tema yang berhubungan dengan yang ada pada kita semua. Dan ini kaitannya dengan kehidupan kita kelak nanti yang kita kenal dengan atau kita sebut dengan membersihkan diri. Kalau dalam bahasa agamanya biasanya disebut dengan tazkiyatun nafs. Jadi bagaimana pembersihan jiwa atau pembersihan kalbu dalam pandangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena endingnya atau akhirnya yang kita harapkan adalah kita kembali dalam kondisi orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan kondisi yang bahagia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Bagaimana caranya agar kita kembali kepada Allah dalam kondisi yang seperti disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi? Nah, ini pada malam hari ini kita coba mengangkat tema tersebut, meskipun sesungguhnya saat ini bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Baik juga kalau kita angkat tema misalnya ayat yang berhubungan dengan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, yang kemudian ditafsirkan bahwa orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling banyak membaca shalawat, dan bagaimana caranya kita mendapatkan syafaat. Tapi saya pikir materi itu pernah kita kaji. Maka kita menyaksikan dan melihat banyak orang yang meninggal, tapi meninggalnya kok kemudian bukan jiwa yang tenang. Bahkan lagi pada nonton bola ya Pak, 174 ya, naik lagi. Tadi sore 174, sekarang 182. Nggak tahu itu malaikat mungkinnya ya itu nafsul mutmainnah atau nafsul lainnya gitu. Baik, kita lanjutkan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat ruh itu bisa bermakna wahyu, bisa juga bermakna malaikat Jibril, bisa juga maknanya adalah jiwa manusia. Silahkan dibuka misalnya dalam surah ke-70 Pak. Kita buka surah 70 ayat yang keempat, surah Al-Ma'arij. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Ma'arij ayat 70. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Para malaikat war-ruh dan ruh naik atau menghadap kepada Allah dalam sehari. Kana miqdaruhu itu perjalanannya setara dengan
khamsina alfasana, 50.000 tahun. Jadi malaikat yang ada di bumi itu laporin, ya Allah nanti pagi, sore, gantian, ya Allah naik ke atas. Nah, kita kaji di sini adalah kalimat ruh. Allah menyebutkan ruh di sini adalah untuk penyebutan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril mempunyai keistimewaan dibanding malaikat-malaikat yang lainnya. Salah satu nama malaikat Jibril adalah ruh. Ta'rujul malaikatu war-ruh. Para malaikat dan Jibril itu menghadap kepada Allah. Itu sekali menghadap ukuran 50.000 tahun. 50.000 tahun. Rasulullah dengan kita baru 1.000 tahun. Ini 50.000 tahun perjalanannya. Nah, jadi ruh di sini adalah malaikat Jibril. Silakan dibuka juga surah As-Sajdah. Coba surah 32. Surah 32 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sajdah ini? Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Yang memperindah, jadi Allah yang memperindah segala sesuatu yang Allah ciptakan. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan Allah memulai menciptakan manusia dari tanah. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah menjadikan keturunan manusia dari saripati air yang hina. Air apa Pak? Air mani. Summa sawwahu wa nafakha. Kemudian Allah menyempurnakan manusia, wa nafakha fihi min ruhihi, dan Allah meniupkan roh ciptaannya ke dalam apa? Ke dalam tubuh manusia, ya. Dan kemudian Allah menjadikan apa? Wa ja'ala lakumus sam'a, setelah ruhnya ditiupkan, Allah jadikan apa? Pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan kemudian juga Allah ciptakan juga apa? Afidah, hati bagi manusia. Tetapi sedikit sekali manusia yang bersyukur. Ya Pak, ruh sama nggak kata-katanya? Sama kan? Nanti ruh, tapi artinya apa? Tafsirnya. Yang pertama apa? Malaikat Jibril. Kalau ruh di sini, nah, jadi ruh ilahiyah. Wa nafakha fihi min ruhi. Ruh min ruhihi, min ruhi di sini adalah ruh ilahiyah. Jadi artinya adalah karunia Allah, rancangan yang Allah ciptakan bagi manusia. Ya Allah. Yas'alunaka 'anil ruh, manusia bertanya tentang ruh. Ya ruh itu urusan Allah. Sedikit sekali yang mengetahui. Nah, dari ayat ini kita lihat Pak, proses penciptaan manusia itu ada beberapa langkah. Pertama, manusia itu diciptakan dari tanah. Ya Pak, ja'alallahu min tin, gitu kan, ayat yang ketujuhnya. Kemudian yang kedua, keturunan manusia diciptakan dari saripati, air yang hina, dari apa? Sperma. Ketiga, bentuk manusia kemudian disempurnakan. Kemudian yang keempat dari ayat ini, jadi apa namanya? Allah tiupkan ruh. Jadi langkah yang keempat ya. Jadi dari air mani, kemudian ada bentuknya, nah kemudian ditiupkan ruh. Kemudian setelah yang kelimanya,
Jadi setelah ditiupkan ruh, dilengkapi sama apa? Panca indera, ada kasih mata, telinga, kemudian juga ada hati seperti itu, ada kalbu. Nah dari sini maka bisa kita simpulkan Pak, manusia itu ada dua unsur yang kaitannya dengan fisik, jasmani, ada unsur yang kaitannya non fisik, rohani atau ruhiyah, ya rohani gitu. Nah, jadi manusia itu ketika dia belum sampai tahap yang keempat tadi dikasih apa namanya, kasih hidayah dan pengetahuan, afidah namanya, afidah itu, maka masih sama posisinya seperti binatang. Makanya kemudian nanti spiritual atau ruhiyah atau nafs, nah ini yang kita akan bahas, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, penyucian diri kita, jiwa kita. Ini yang kemudian menentukan posisi manusia. Dia bisa lebih mulia dibanding malaikat, tapi bisa lebih hina dibanding binatang. Seperti itu. Nah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang mengkaitkan atau menyebutkan ruh itu digali oleh ulama mempunyai pengertian yang hampir sama dengan penyebutan dalam Al-Quran. Itu ada istilah yang sesungguhnya dia sama tapi penyebutannya berbeda-beda. Di sini disebutkan, misalnya ada yang menyebutkan qalb, kemudian ada yang menyebutkan nafs, ada yang menyebutkan ruh, ada kemudian juga lub, ada juga akal, ada juga fuad, ada juga sadr. Nah, seperti Imam Ibnu Katsir atau juga Imam Tirmizi mengatakan bahwa penyebutannya berbeda, tetapi sesungguhnya dia sama Pak, antara qalb dengan nafs, kemudian juga ruh. Nah ini bisa jadi di bahasa Al-Quran itu berbeda, tapi kemudian mempunyai makna yang sama. Kita ambil contoh, misalnya Imam Hakim, Imam Tirmidzi Pak, menyebutkan tingkatan yang paling atas yang ada pada diri manusia yang disebut dengan ruh adalah sadr. Itu bisa kita lihat, bisa dibuka Pak, surah Al-Hajj, surah 22 ayat yang 46. Surah 22 ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi, tidakkah mereka berjalan di bumi, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, sehingga hati, qulub, hati, ada juga menafsirkan adalah akal, ya'qiluna biha, dapat memahaminya, au adanu yasma'una biha, atau telinga dapat mendengar. Fa innaha la ta'mal absar, sebenarnya bukan mata itu yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa qulub di sini maknanya adalah ruh. Ruh. Jadi tingkatan yang paling dasar dalam diri manusia yang itu dimiliki dalam jiwa manusia namanya qalbun. Dan qalbun yang paling dasar itu ada di dada. Ini kan kelihatan Pak, dadanya Pak. Tapi di mana hatinya Pak? Hati di mana?
di dada. Tapi terus hati ini dia ngerasa nggak? Hati ngerasa nggak? Ngerasa sedih, ngerasa sombong, ya Pak? Kelihatan nggak hatinya? Tapi sekarang nih, di antara kita saya juga nggak tahu nih. Bapak ada yang lagi mikirin buat bayaran anaknya, ada yang mikirin macam-macam. Tapi yang ngerasa itu apa? Hati kan? Iya, itu kelihatan ya. Nah kalau di sini yang buta itu katanya karena tidak mau mendengarkan, tidak mau melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui tanda-tanda ayat kauniyahnya. Yang buta itu bukan matanya tetapi hatinya. Jadi ketika orang tidak mau percaya kepada Allah, Allah katakan bukan yang matanya nggak lihat gitu. Banyak orang yang misalnya ya dengan fenomena alam lah, misalnya entah dengan gempa lah, entah dengan macam-macam lah, sehingga kemudian tapi sebaliknya juga ada orang yang kemudian dia mengkaji ayat-ayat Al-Quran atau mengkaji ayat-ayat kauniyah yang tadinya dia non-muslim, bisa jadi hatinya dibukakan oleh Allah, bukan matanya yang dibuka tapi apa? Hatinya, sehingga kemudian dia memeluk Islam, mendapatkan hidayah seperti itu. Nanti kita lanjutkan. Nah kemudian yang kedua, kita lihat Pak, coba di dalam surah Al-Hujurat surah 49. Surah 49 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Qul, katakan lan tu'minu. Jadi katakan kepada mereka, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kami telah tunduk atau Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Jadi karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitu min amalikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini Pak. Kalau yang kedua pengertiannya di sini udah lebih dalam lagi Pak. Kalau tadi disebutkan fis sudur, kalau ini udah bentuknya keimanan. Kenapa kita mau datang duduk di masjid sini Pak? Kenapa kita mau datang duduk ngaji di masjid ini? Ya, selain belajar, kita percaya enggak bahwa nanti kita akan ada balasannya, surga. Itu apa yang main Pak? Iman kan? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Jadi walam yadkhulul iman, tidak masuk fi qulubi. Tidak keimanan ini belum masih sampai ke hati, baru cuma ucapan saja. Jadi kalau orang hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dia nggak sholat, dia jadi belum beriman benar. Makanya kata Rasulullah yang membedakan seorang muslim dengan kafir misalnya sholat gitu. Ya kalau cuma sekedar aku dia Islam mengucapkan syahadat tapi nggak sholat, nah seperti itu. Nah orang iman itu dibuktikan dengan kemudian perbuatan-perbuatan yang mencerminkan keimanan. Jadi iman, iya, kepercayaan, keyakinan dalam hati. Tapi kemudian bukti keimanan dibuktikan dengan amalan atau perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti orang Arab juga, pada dia ngaku-ngaku Tuhannya Allah, tapi kemudian amal perbuatan juga mencerminkan itu. Baik. Nah, hatinya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus ya, selanjutnya coba kita buka lagi ayat yang ke 36 surah 17.
Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui, karena pendengaran, penglihatan, wal fu'ad. Apa fu'ad? Hati nurani. Jadi tadi kolbun, nah sekarang selain kolbun penyebutan ruh dalam Al-Quran bisa juga disebut dengan bahasa fu'ad gitu. Jadi Allah mengatakan bahwa nanti yang ditanya oleh Allah di akhirat bukan hanya mata telinga kita, Pak. Orang kalau iri, kalau dengki, kalau ria, itu tangannya atau mulutnya, Pak? Atau hatinya? Hah? Saya benci sama orang itu misalnya gitu kan, benci. Itu apa namanya? Yang ada lintasan benci itu di mana? Ya mungkin bisa jadi mulutnya berucap, tapi selain kalau dia mulutnya nggak berani berucap, apa yang ada di mana? Di hati kan. Dan Allah katakan yang akan ditanya nanti sesungguhnya adalah termasuk hati kita. Bagaimana cara nyidangnya? Ya Allah punya cara, Allah yang menciptakan. Kenapa orang meninggal dalam kondisi dia tenang? Karena memang hatinya sudah bersih. Banyak orang yang meninggal yang kemudian gak tenang, bahkan bisa jadi su'ul khotimah karena memang hatinya gak bersih. Makanya kemudian kita katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, balik kepada Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dan bukan tadi kata Allah, bukan hanya sam'a pendengaran kita, wal basar penglihatan kita yang akan Allah tanya, hati kita pun akan Allah tanya. Mana sih hati kita? Secara fisik mungkin di dada, tetapi roh itu di mana? Allah alam. Ya Pak. Ruh itu, maka hati bisa juga ditafsirkan adalah fu'ad. Hati itu selain ruh itu selain diartikan qulub, maka ada yang mengartikan ruh itu adalah sebagai fu'ad. Dan dia juga nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi disinilah apa namanya urgensi, kalau bisa kita katakan urgensi dari tazkiyatun nafs. Di tazkiyatun nafs pentingnya adalah bahwa kita harus membersihkan diri, karena memang yang akan ditanya oleh Allah pun selain fisik kita, nafs kita juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran kata-kata zakat itu, Pak, zakat tazkiyah gitu. Kata zakat itu diulang oleh Allah sebanyak hampir 60 kali. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan seperti ini, saya kutip. Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man fa'alahunna faqad qa'ima ta'mal iman." Ada 3 hal yang apabila seseorang mengerjakan 3 hal tersebut, maka dia akan merasakan keimanan. Man 'abadallaha wahdahu wa annahu la ilaha illallah. Yang pertama, orang yang beribadah hanya kepada Allah. Wa ata zakata malihi thayyibatun biha nafsuhu rafidatun alaihi kulli amin wa lam yu'til hirmata wala darinata wala syarata al-laimata wala maridata walakin awsatu amwalikum fa inna Allah azza wa jalla lam yas'alukum khairahu wa lam ya'murukum bi syarrihi wa zakka 'abdun nafsahu. Yang kedua, kata Rasulullah, yang akan merasakan kelezatan iman yaitu orang yang membayarkan zakat hartanya, zakat emalnya
setiap tahun dengan jiwa yang rela. Ia tidak membayarkan hewan yang sudah tua, tidak juga yang kurus, tidak pula yang sakit, tetapi ia membayarnya pertengahan. Karena Allah tidak meminta kepada kalian harta yang terbaik, tidak juga memintakan dari harta yang jelek. Jadi kalau mau mengajak amal, ya jangan yang sisa-sisa ya, atau yang paling tidak baik lah seperti itu. Nah kemudian yang ketiga yang akan merasakan kelezatan iman Rasulullah wa zakka 'abdun nafsah. Faqala rajulun wa ma tazkiyatul mar'i nafsah ya Rasulullah. Yang ketiga yaitu orang yang menyucikan dirinya. Ada yang bertanya, apakah tazkiyatun nafs itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu ya'lamu anna Allah ma'ahu haitsu kana. Dan dikatakan tazkiyatun nafs yaitu mengetahui, meyakini bahwa Allah selalu bersamanya dimanapun ia berada. Nah jadi hadis ini menjadi dasar juga bahwa orang yang akan bahagia bukan hanya di akhirat kelak, di dunia juga adalah orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, Pak. Bukan hanya diri ya, Pak. Kalau diri kan secara fisik kita apa ya? Mandi ya, mandi. Jadi yang kalau secara fisik ya kita bersihin, mandi gitu kan, bersih-bersih. Tapi membersihkan jiwa yang tadi diartikan oleh ulama, maknanya bisa ruh, bisa qalbun, bisa fuad, bisa lub dan lain sebagainya. Kalau dibahas tadi agak panjang. Nah, coba kita lihat lagi, Pak. Kenapa? Nah, jadi kenapa kita harus menikah? Lihat surah Asy-Syams, surah yang berapa itu, Pak? 87 ya? Surah 87 ayat 14 ayat 15. Ayat 7 sampai ayat 10. Asy-Syams. Ya, ketemu. Surah 91 ya? 91, mohon maaf. 91 ayat yang ke-7. Surah 91 Washamsi wa duhaha ya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Terus Pak, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya, fa'alhamaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut ujuraha, jalan kejahatan, wa taqwaha, jalan ketakwaan. Qad aflaha, sungguh beruntung, man zakkaha, orang yang mensucikan atau menyucikan jiwanya. Menyucikan jiwanya. Aflaha, bukan lagi falah tapi aflaha, sangat-sangat beruntung. Wa qad khaba, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Kata Rasulullah, satu kali maksiat itu satu titik kotor dalam jiwa kita. Kalau jiwanya itu udah kotor, Pak, itu kayak tidak ada cahaya kan gitu. Orang kalau jalan di kegelapan bisa melihat ya, Pak? Nggak bisa tuh. Jadi nggak bisa lihat mana itu lubang,
mana itu benda-benda yang membahayakan, mana itu kalau dia jalan dia injak kemudian dia bisa celaka. Nah begitu juga jiwa yang kotor. Kalau jiwa ini kotor, maka dia tidak lagi bisa membedakan yang halal maupun yang haram, atau bahkan dianggap yang haram itu biasa, dianggap sudah tidak membahayakan. Tapi kalau jiwa itu bersih, terang benderang gitu Pak. Seperti orang yang melihat di siang hari ada got misalnya, ada sumur misalnya, ada benda-benda yang membahayakan, dan kalau dia misalnya di tengah jurang Pak, atau di pinggir kali yang agak dalam gitu, dia mau melangkah aja atau berada di jurangnya, di pinggirnya saja, di pipinya saja, pasti dia akan gemeter Pak. Orang yang berada di tengah jurang, bukan di tengah, maksudnya sudah di pinggir, mau melangkah lagi, ada perasaan gebet gitu. Apa ya bahasanya? Iya, ada perasaan ngeri nggak? Begitu juga kalau orang hatinya bersih Pak, baru saja kayaknya mau melakukan maksiat saja itu sudah gemeter hatinya. Tapi kalau orang melakukan maksiat hatinya udah gemeter, masuk ke jurang itu biasa, ya udah kan udah kotor. Jadi nggak bisa lagi melihat sesuatu yang membahayakan, itu nggak bisa lihat lagi. Maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntung orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Di akhiratnya dia akan selamat karena nggak punya dosa. Di dunianya dia akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah untuk mengerjakan kebaikan, dan rasanya akan Allah berikan sesuatu yang berat untuk mengerjakan maksiat. Ketika ada perbuatan maksiat, dia merasa begitu luar biasa, malu luar biasa, nggak enaknya juga. Kita masing-masing merasakan. Saya tidak tahu, jiwa kita sendiri yang merasakan. Kalau seandainya kita meninggalkan kewajiban kayaknya udah biasa saja, berarti ada sesuatu kotor. Nggak sholat kayaknya biasa aja gitu. Melakukan maksiat, zina, korupsi, mencuri, kemudian juga mabuk dan lain sebagainya kayaknya biasa saja, berarti udah kotor. Tapi kalau jiwa itu bersih, maka melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dia pasti akan merasa berat begitu. Kenapa? Karena dia tahu kalau jiwa bersih itu ketika posisinya sudah di pinggir jurang, ya, kan ngeri Pak. Karena dia tahu, oh ini jurang, ini mencelakakan saya, ya kan? Di dalamnya, di bawahnya itu batu dan lain sebagainya. Gitu. Waqad khaba man dassaha, sungguh rugi orang yang mengotori jiwa. Apalagi kalau kita gali tafsirnya. Kata Allah, Allah katakan rugi orang yang mengotori jiwa. Jiwa itu kotor dengan anggota badan kita. Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ada satu kotoran lagi. Dengar sesuatu yang dilarang oleh Allah, ada satu kotoran lagi. Lama-lama ketika semakin kotor jiwa itu, ya itu tadi, seperti orang jalan dalam kegelapan, udah gak bisa bedakan lagi, tidak mengetahui lagi mana yang membuat celaka dia. Nah inilah urgensinya kenapa kita belajar untuk membersihkan diri, agar kita tahu bahwa sesuatu yang akan mencelakakan kita tidak lakukan. Agar jiwa kita bersih dan kemudian meninggal kita dalam kondisi husnul khotimah, insyaallah. 1 bulan yang lalu ya Pak ya, Ustaz apa itu? Taslimah ya, viral itu ya. Tidak tahu, luar biasa ya. Ibu masya Allah, husnul khotimah. Wa ilahukum ilahun wahid. Baru baca tauhid ya, Tuhan adalah Allah, Tuhan yang esa. Allah Akbar meninggal. Muslimat sekali dan meninggal ketika kalimat terakhirnya la ilaha illallah dakhala jannah. Buka surah Al-Alanya Pak, surah yang 87, hampir sama sebenarnya ini. Surah 87. Qad aflaha, kalau tadi qad aflaha man zakkaha, kalau ini qad aflaha man zakka wa dzakara asma rabbih fasalla.
Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri, menyucikan jiwanya dan mengingat Allah, lalu kemudian dia sholat. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah ketakwaan kepada diri saya ini ya Allah, wa zakkiha, dan sucikanlah jiwa saya ya Allah, anta khairu man zakkaha, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan, wali anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah penolong dan engkau adalah tuannya, tuan jiwa kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya menyucikan jiwa kita? Ini baru komentar yang tadi. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang senantiasa mensucikan, mentazkiyatun nafsnya, mensucikan jiwanya. Kata Allah, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa di dunia maupun di akhirat. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita tazkiyatun nafs? Bisa dijawab? Baru mulai. Sampai jam 9 ya Pak Naiknya. Lebih lagi ya. Baik. Yang pertama, tazkiyatun nafs itu yang pertama. Ada 10 sih, tapi ini saya pikir kalau tauhid segala macam itu sudah biasa. Yang pertama, tazkiyatun nafs, bahkan saya agak lompat. Saya lompat, nanti kalau ada pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi. Sebenarnya bagian ini fikih ya. Fikih juga kan bahasan tentang sholat yang mukorona atau manjahib sama mana ya? Berdiri ya kalau nggak salah ya. Perbandingan mazhab, kita kan masuk yang mana fikih itu perbandingan mazhab gitu kan. Coba karena subuh kemarin saya pekan terakhir itu ada keluar ya, safar anak-anak, jadi saya tidak bisa hadir ya. Nah, yang pertama, tazkiyatun nafs itu membersihkan diri kita. Yang pertama, jadi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, ara'aitum law anna nahran bi babin ahadikum yatasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min darani syai'un, qalu wala yabqa min daranihi syai'un. Kata Rasulullah, kalau seandainya di depan rumah kalian itu ada sungai yang seharinya itu kalian mandi 5 kali, ada nggak kotoran yang nempel di badan? Enggak, nggak ada kotoran. Kalau yang membersihkan badan kita dengan mandi, analoginya tadi, maka di antara yang membersihkan hati kita, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka yang pertama yang membersihkan, melapnya. Kalau ibaratnya hati kita itu seperti kaca. Kalau banyak kotoran itu bisa nggak kita ngaca? Ini kaca, cermin kemudian banyak kotoran terus sampai kemudian gelap itu kacanya, bisa nggak kelihatan? Nggak bisa. Nah begitu juga hati kita. Kalau hati kita banyak kotor gitu, itu seperti cermin kita kan, kita nggak bisa melihat lagi, hakikat yang Allah berikan tentang fitrah. Diri kita ini kan fitrah. Kullu mauludin yuladu fitrah. Setiap manusia itu fitrah. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau sudah dirinya seperti cermin yang nggak bisa melihat lagi karena banyak kotoran, maka harus dilap. Lapnya bagaimana? Dari berbagai macam. Yang pertama barangkali, sesungguhnya banyak. Yang pertama adalah kita taubat. Kita taubat. Taubat itu kalau ucapan
kita mengucapkan apa? Istighfar. Nah, kalau perbuatannya, jadi 3 unsur Pak. Kalau saya boleh memahami ya, 3 unsur. Mulutnya dia minta ampun kepada Allah, badan fisiknya dia kalau melakukan sesuatu yang dilarang itu meninggalkan itu, ya. Kemudian hatinya dia nyesel gitu, hatinya nyesel mengerjakan itu. Nah sehingga kemudian satu titik itu akan dibersihkan ketika kita melakukan itu. Jadi mulutnya sambil mengucapkan, ya Allah ampuni saya, Allahumma firli, astagfirullah. Astagfirullah kan sebenarnya apa? Allahumma firli. Kemudian hatinya sambil bilang gitu, ya Allah saya nyesel lakukan itu ya Allah. Tapi kemudian anggota badannya pun sesuai, nyesel tapi sambil pegang kaki gimana? Maksudnya mabuk gitu kan? Tapi bilang nyesel tapi minum lagi gitu kan? Sama nggak Pak? Enggak, artinya kesesuaian antara ucapan, hatinya sama perbuatan. Jadi satu kesatuan Pak. Yang namanya orang tobat itu satu kesatuan gitu. Anggota badannya menggambarkan apa yang ada dalam hati dan mulutnya begitu. Jangan kemudian ya Allah saya nyesel, ya Allah saya pacaran sama istri orang gitu. Nah, nyesel sama pacaran istri orang terus habis sholat taubat, habis taubat kepada Allah dapat SMS lagi. Misalnya, itu dilayani lagi. Gimana? Ya bisa gitu. Yang namanya taubat dia minta ampun kepada Allah, dia nyesel melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kemudian dia tinggalkan. Maka akan hilang itu satu titik dosa, satu titik noda yang ada dalam hati. Terus tobat hilang lagi, terus tobat hilang lagi, terus tobat hilang lagi. Pun dosa-dosa yang lain. Nah Pak, jadi yang pertama perbanyakin dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bersih jiwa kita. Kata Rasulullah, kalau untuk membersihkan diri kita ini kita mandi, maka kalau untuk membersihkan jiwa kita yang pertama apa? Dengan perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Yang kedua, tapi sudah saya. Ada pertanyaan dulu, silakan. Ada pertanyaan tidak? Kalau enggak saya minta satu lagi. Saya tambahin Pak. Yang kedua, setelah selain bertobat, kita melakukan yang namanya muhasabah. Muhasabah itu evaluasi Pak. Jadi merenung. Muhasabah itu ada 2. Yang pertama muhasabah sebelum berbuat. Jadi berpikir merenung ketika akan melakukan sesuatu. Nah kalau memang dipikir, direnungi bahwa itu adalah baik, silakan. Kalau yang wajib nggak usah dipikir lagi, wajib atau yang sunnah pasti harus segera. Tapi ini biasanya hal-hal yang bisa jadi mubah, apalagi sampai kepada makruh. Nggak bisa ditinggalkan, apalagi haram. Nah, jadi berpikir sebelum melakukan sesuatu. Sebelum ngomong misalnya mikir dulu gitu. Kalau saya ngomong gini orang tersinggung kan. Sebelum berbuat apalah seperti itu, pikir dulu. Itu namanya muhasabah. Muhasabah qablal amal kalau bahasa ulamanya. Muhasabah sebelum berbuat. Pikir dulu sebelum melakukannya. Ada juga yang namanya muhasabah ba'dal amal.
singkat aja sih, sebenarnya bahasan muhasabah banyak, tapi saya mau poinnya saja. Ada muhasabah ba'dal amal. Muhasabah setelah kita melakukan perbuatan atau amal ibadah. Yang pertama, muhasabah ba'dal amal itu adalah melihat, mengevaluasi perbuatan kebaikan yang sudah kita lakukan, apakah sempurna atau enggak. Saya sholat saya gimana gitu. Kita lihat itu. Ini kan udah bisa saya coba saja. Kita lihat ini sholat saya tadi gimana gitu. Dan seterusnya. Pokoknya setelah kita melakukan kebaikan, kita lihat apakah yang kita lakukan itu sempurna atau masih ada yang kurang. Nah gitu Pak. Nah kemudian muhasabah yang pekerjaan tersebut harusnya kita tinggalkan di maksiat gitu. Nah kok kenapa saya melakukan itu gitu. Nah nanti ujung-ujungnya kita tobat. Kalau sering-sering rajin kita muhasabah, insya Allah bersih Pak diri kita. Tapi kalau malas kita muhasabah, ya biasanya ya sudah gak kerasa, oh ini udah 50 tahun ya, udah hampir mau 60 tahun kayaknya, gak ketahuan, padahal dosanya mungkin banyak karena jarang lihat. Nah yang terakhir adalah yaitu muhasabah terkait dengan perkara yang mubah, yang dikerjakan. Kenapa saya mengucapkan itu? Baiknya nggak usah. Ya main HP ya mubah sih gitu kan. Tapi kalau main HP sampai jam 11, sampai jam 12 malam ngapain? Ngobrol gitu kan. Ngobrol sekarang ngobrolnya pakai offline atau online lah. Udah offline ya? Ya kan ngobrol. Kan ngobrol mubah aja ya. Ngobrol mubah gitu kan. Tapi kalau ngobrol ada yang offline, ada yang online, ada yang pertemuan, ada yang online gitu kan. Ya kalau ngobrolnya sampai jam 11, ya muhasabah, ngapain? Kalau kita ngapalin satu halaman atau ngapalin misalnya satu ayat, 2 ayat kan lumayan Pak, tambah pahala gitu kan. Tapi jarang biasa sih. Jadi setelah melakukan hal-hal yang mubah, minimal kita juga evaluasi. Saya kok ternyata apa yang nonton TV sampai jam 11 sampai jam 12. Biasanya jam 4, jam setengah 4 udah bangun sholat tahajud. Ini karena ngobrol, karena nonton TV gitu kan. Ya mubah sih gitu kan, ngobrol mubah gitu kan. Tapi kemudian ya akhirnya banyak yang kelewat misalnya ibadah kita. Jadi evaluasi ya sudah. Silaturahmi penting, tapi kemudian kalau sampai melalaikan dibatasi seperti ini dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Demikian barangkali Pak kajian kita. Masih banyak materi yang lainnya terkait dengan tazkiyatun nafs, bagaimana jiwa kita ini bersih dan kemudian baliknya kepada Allah dalam kondisi bersih. Lahirnya fitrah, lahirnya diri kita fitrah, dan bagaimana caranya agar kita kembali kepada Allah dalam kondisi fitrah dengan cara-cara yang diajarkan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baru 2 ya Pak, insya Allah nanti buat teman-teman selanjutnya. Asalnya nanti tolong diingatkan Pak. Saya takutnya lupa ya, kajiannya banyak di beberapa masjid, takutnya lupa juga kan. Ada kajian fikih, ada kajian tafsir, sehingga kemudian tafsirnya juga ada yang taklidi, ada yang maudhui. Saya khawatir lupa sampai di mana posisinya. Syukur-syukur sehari 2 hari sebelumnya, sehingga kemudian juga saya materinya biar nanti kepilah gitu kan, untuk kajian materi ini. Demikian barangkali Pak, banyakin tobat, banyakin muhasabah. Mudah-mudahan diri kita semakin suci, diri kita semakin bersih, dan kalaupun kita meninggal kita dalam kondisi benar-benar dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, aku berqauli hadza, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.